Oke, baik. Baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, senantiasa sepatutnya kita terus ucapkan ya, karena sangat banyak sekali rahmat dan limpahan dari nikmat maupun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, yang mana sudah senantiasa menjaga kita ya, dari segala keburukan dan senantiasa selalu memberikan hidayah kepada kita, terutama nikmat Islam. Dan selalu beri salam kita curahkan dan kirimkan salam penghormatan kita, sekaligus juga Rabb kita sudah memudahkan segala bentuk ibadah, termasuk salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan tentu saja dengan menjaga sunnah-sunnah dan ajaran beliau, insya Allah kita akan diakui sebagai umat beliau nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, materi sudah hadir dan alhamdulillah partisipan seluruhnya sudah mencapai 20 orang. Kita mulai saja ya. Pertama, saya izin Mas Yuki untuk membacakan CV-nya ya Mas ya. Ya, sebentar. Sebelumnya selamat datang Mbak Alfat Zulfa. Baik, sudah bisa sharing ya. Oke. Baik, sudah kelihatan ya teman-teman sekalian? Baik, Sudah. Untuk CV dari Mas Yoki. Nama lengkap. Dibacakan namanya. Baik, Mas Adit, cukup dibacakan namanya aja. Baik, Mas. Baik, untuk nama lengkapnya Syauki Khalilur Rahman ya. Lahir di Kediri tanggal 26 November, lahirnya tahun 95. Oke. Iya. Pendidikannya bacakan juga Mas ya. Sudah cukup. Langsung aja baik. Lanjut. Baik. Bacakan sebentar aja Mas ya. Pendidikan Madrasah Ilya Al-Fatah, Baris Kediri. Terus SMP-nya di SMP 3 Peterongan, Darul Ulum Jombang. SMA-nya Darul Ulum 2 Unggulan Jombang. Kemudian Fakultas Kedokteran Unisma. Kemudian sekarang lagi menempuh koas ya, atau dokter muda di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Baik, cukup Mas ya? Iya, cukup. Masya Allah. Baik, kita langsung ke materi aja ya. Materinya. Ya, ini materinya sudah kelihatan insya Allah ya. Sholat jalan kok masa jalan. Baik. Pada Mas Syafi disilakan. Baik, terima kasih Mas Adit. Masya Allah luar biasa moderator yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malikul haqqul mubin alladzina habbana bil iman wal yaqin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa qurtayana maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhir ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati owner dari Bincang Ahad, Masya Allah luar biasa ini ya, Bincang Ahad sudah pertemuan ke-9 ya ini ya, luar biasa banget ini. Ownernya ada yang di sini ada Cut Ayu, kemudian ada Mas Arli,
dua owner yang juga owner dari bacaan Aisyah ya, untuk Cut Ayu. Sarli ini ownernya Muslim Bookstore, Masya Allah. Luar biasa kolaborasi dari beliau berdua ini menghasilkan acara yang keren dan istiqomah terus berjalan 2 minggu sekali. Semoga ini bisa jadi ladang pahala untuk beliau berdua dan juga kita bisa kecipratan juga, cipratan kebaikan dan pahala dari beliau berdua ini. Yang kedua, saya ucapkan salam hormat juga kepada yang hadir di sini, ada Dokter Dara, ada Mas Afif, ada Mbak Alfat, ada Mbak Anissa, Mbak Asta, Mbak Dian, Mbak Dwi, Mbak Mas Faras ya ini, Mas Ruli, Mbak Huria, Mbak Lita, Mbak Rahmi, Mbak Suci, dan Mbak Ani juga ya yang baru datang, Mbak Afifah, dan juga tak lupa juga ada moderator yang Masya Allah keren sekali, Mas Hadid di sini. Beliau ini kader organisasi keren miliknya Universitas Bengkulu, Unip, Masya Allah luar biasa. Baik, pada hari ini saya izin sharing lah, diskusi. Insya Allah teman-teman semuanya yang di sini lebih alim, lebih soleh dibandingkan saya. Saya di sini ilmunya mungkin lebih rendah dibandingkan teman-teman semuanya. Sebenarnya nggak boleh ya kalau presentasi terus kita, kalau menurut kaidah presentasi kan katanya harus strong opening gitu ya. Tapi saya harus mengakui bahwa saya di sini ilmunya hanya sedikit, jadi saya sampaikan ini. Di sini kita sharing, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, kalau masalah syariat, fikih itu kan biasanya banyak sekali perbedaan pandangan pendapat ya di kalangan ulama yang furu'iyah. Insya Allah hari ini hal-hal yang berkaitan itu tidak saya bahas. Saya akan membahas hal yang paling penting mengenai ibadah, mengenai sholat terutama, hal yang insya Allah disepakati bersama semuanya. Gitu. Judulnya adalah sholat jalan kok masih tetap jalan. Jadi ini sering banget itu ya, sering banget dikeluhkan atau dirasakan bahkan kita sendiri mungkin ya. Perasaan kita nggak usah mandang orang lain lah, kita nggak usah mandang lihat justifikasi orang lain, orang itu perasaan sholatnya rajin banget ya, tapi kok masih maksiat. Nggak perlu kayak gitu, lihat diri kita sendiri aja. Mungkin kita mungkin ya wallahu alam ya, kalau yang teman-teman yang lain mungkin di sini Masya Allah luar biasa ibadahnya, sholatnya gitu ya, kayak tepat waktu, pas di awal waktu, jamaah terus, tapi mungkin kadang kita masih melakukan maksiat. Kita lihat diri kita sendiri. Nah, fenomena ini kenapa sih kok bisa gitu ya? Ini nanti yang coba kita angkat, kita bahas berdasarkan pandangan para ulama, dan kalau kita orang ilmiah ya, kita ya berdasarkan kaidah-kaidah, sesuai kaidah ilmiah lah istilahnya, ada dasarnya gitu. Next. Ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu sholat. Next. Insya Allah teman-teman semua di sini sudah paham apa itu sholat. Ya. Sholat itu secara bahasa artinya doa kan, berdoa kepada Allah, dan yang doa yang paling utama, paling gede itu ya sholat itu. Kemudian kalau secara istilah kan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, ini ada yang sering mungkin sering kita kita lupakan. Jadi kan diawali dengan takbiratul ihram dan diawali dengan niat, terutama niat ya. Dan ulama semuanya sepakat kalau namanya niat itu ibtidaul amal, di awal perbuatan. Semuanya sepakat gitu ya. Entah perbedaannya itu nanti ada yang bilang kalau kita niat itu harus dijaharkan, dikeraskan, atau disirikan, nggak usah dikeraskan, nggak usah diucapkan. Itu perbedaan para ulama. Kita tidak bahas tentang itu, tapi semuanya sepakat bahwa niat sholat itu di awal perbuatan, di awal sholat, di takbiratul ihram. Nah, ini hal ini yang mungkin sering kita lupa, bahwa mempersiapkan niat di awal sholat itu penting sekali. Jadi saya niat sholat karena Allah Ta'ala gitu ya. Di awal, di takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar. Nah, di saat itulah niat kita itu harus tertancap, ya Allah, seumpamanya sholat duhur ya Allah, saat ini saya niat
dalam hati ya, entah itu jahar ataupun siri, yang utama kan di dalam hati yang disepakati bersama. Ya Allah, saya saat ini niat untuk sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat sholat duhur karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang sering kita lupa. Menancapkan niat di awal itu untuk benar-benar saya niat sholat saat itu. Itu sering kali kita lupa, bahkan mungkin saya sendiri gitu ya. Kadang kita ngelambiar gitu. Allah Akbar. Dan nggak sadar, oh ternyata aku sholat ya, kayak gitu ya. Itu yang sering kita lupakan. Nah, masalah niat nanti kita bahas lebih detail di belakang. Kemudian diakhiri dengan salam. Nah, di salam ini juga yang sering kita lupa juga, bahwa salam adalah hal atau rukun sholat untuk mengakhiri sholat. Nah, mungkin kita juga lupa bahwa ketika sholat, salam ini kita juga harus niat kita keluar dari sholat, gitu ya. Nah, ini kita juga sering lupa hal-hal detail, hal-hal sepele macam itu mungkin yang sering kita lupakan, bahkan mungkin saya sendiri. Ini mengingatkan saya ya, saling mengingatkan dan juga buat mengingatkan saya sendiri. Nah, lalu apa itu sholat? Kita kembali ke definisi sholat. Apa itu sholat? Sholat itu ibadah. Induknya ibadah. Menggunakan kok nggak abun ya? Kok ibunya ibadah? Kok induknya ibadah? Bukan abul ibadah. Bukan bapaknya ibadah. Karena di sini, Masya Allah, Islam sangat memuliakan perempuan, memuliakan ibu, memuliakan wanita. Ya, sampai untuk mengagungkan suatu hal itu menggunakan kata umum. Nah, contoh Ummul Quran, Al-Fatihah itu Ummul Quran, ya kan? Ibunya Al-Quran itu Al-Fatihah. Sholat itu ibadah, ibunya atau induknya ibadah. Jadi ibadah yang paling besar adalah sholat. Nah, oleh sebab itu hari ini kita membahas sholat ini secara mendalam, maksudnya biar hati kita itu tertata, sama-sama belajar, sama-sama sharing di sini. Nah, saking utamanya sholat gitu. Di sini fadilahnya sholat itu tercantum di surat Al-Baqarah ayat 154 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Al-ayah di sini ditafsirkan dalam kitab Anwa'ul Tanzil Asrarul Ta'wil juz 1 halaman 114 yang dikarang oleh Syekh Nasaruddin Abdul Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad Syairazi Asy-Syafi'i Al-Baydawi. Di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sholat itu adalah ummul ibadat ya tadi ya, induknya ibadah. Wa mi'rajul mu'min. Nah, mi'rajul mu'min. Kita tahu kan kata-kata mi'raj itu apa? Naik, Isra, Mi'raj. Mi'raj itu naik. Jadi komunikasi relasi kita, komunikasi kita, hablum kita dengan Allah. Itu sholat, mi'rajul mukmin, naiknya kita, seorang mukmin. Amin, semoga kita tergolong dengan orang-orang mukmin. Naiknya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sholat. Makanya sholat itu sarana paling indah berkomunikasi dengan Allah, berhubungan dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, yaitu sholat, mi'rajul mukmin. Di mana menggunakan kata mi'raj artinya hubungannya adalah hubungan vertikal, atas ke bawah, bawah ke atas. Kita sebagai hamba, sebagai abid kepada Allah sebagai Rabbun kita, Tuhan kita, yang punya kita gitu ya. Maka dari itu menggunakan mi'rajul mukmin, kata-kata mi'raj, karena kita posisinya adalah di bawah. Makanya ini juga penting juga ya, kita tahu posisi kita sebagai hamba, sehingga kita nggak mudah meninggikan posisi kita, meninggikan hati kita. Mungkin ya buat mengingatkan saya sendiri juga, kadang sering sombong, tinggi hati gitu ya. Padahal posisi kita itu sebagai abid gitu, bahaya banget gitu kalau kita tinggi hati, kita lupa diri bahwa kita sebenarnya hambanya Allah. Ketika kita tinggi hati, maka kita sama halnya memposisikan diri kita itu di atas, padahal posisi kita adalah abid di bawah, dan yang di atas adalah Rabbun, Tuhan kita. Tapi bukan berarti terus kita akhirnya rendah diri gitu ya, rendah diri, kemudian nggak percaya diri, nggak pede, bukan begitu. Cuman kita itu harus rendah hati, tawadhu, bahwa kita itu sebagai hamba kepada yang lain, kita juga harus tawadhu, jangan sombong gitu ya komunikasinya. Terus tapi tetap harus percaya diri itu penting ya. Karena kita juga sebagai hamba juga diberikan oleh Allah kemampuan untuk kelebihan dan kemampuan sebagai manusia. Nah, itu kita juga harus syukuri, harus percaya dengan itu. Artinya percaya diri itu juga salah satu tanda dari iman kayak gitu.
mi'rajul mu'min wa munajatu rabbul alamin. Nah, itu ya. Wa munajatu rabbul alamin, dan munajah, berdoa, munajat ya, rabbul alamin, kepada Allah. Jadi doa paling manjur, paling utama itu ya sholat. Dalam sholat itu kita berkomunikasi, ngomong ya, berkomunikasi, berbincang dengan Allah, bermunajah, minta kepada Allah. Makanya iya karena budu, iya karena stain. Hanya kepadamulah aku, iya karena budu, beribadah, dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Gitu. Next. Nah, itu tentang definisi sholat. Jadi, nah, lalu fenomena orang tetap sholat, tetap jalan, masya Allah, kita lihat semuanya, kita lihat ya, kalau kita lihat luar kok kelihatannya khusyuk, tapi kita juga harus koreksi diri kita juga sholat, tetap tetap sholat tepat waktu, tapi kok masih ada maksiat tiap harinya gitu ya. Kenapa gitu ya? Ternyata next di sini jawabannya. Di surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-ayah surat Al-Ankabut ayat 45 ya. Di sini dijelaskan bahwa ini ya, kata-kata ini yang saya garis bawahi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran, dari fahsya, kekejian, wal munkar, dan kemungkaran. Artinya mencegah dari perbuatan maksiat. Ini surat Al-Ankabut ya. Di surat Al-Ankabut ayat 45. Ini ayat Allah. Allah yang berfirman. Jadi kita nggak boleh ragu sedikit pun. Ya. Tapi fenomena ini kok masih ada ya. Fenomena kita tetap sholat gitu ya, tapi kok masih tetap jalan. Loh, kok masih ada? Apakah salah? Enggak, bukan Qurannya yang salah. Kita nggak boleh ragu sama Al-Quran ini. Nah, lalu di mana permasalahannya gitu ya? Nah, di sini saya berikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim, menafsirkan dari ayat Al-Ankabut, dari ayat 45 surat Al-Ankabut ini, tepatnya di surat kalimah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ai inna sholata, ini ya, saya di bawah itu yang habisnya kurung ya. Ai inna sholata al jami'ah li syurutiha wa adabiha al mustafiyata li khusyu'iha wa ahkamiha ila addaha al musalla kama yanbaghi wa kana khashi'an fi sholatihi mudzakiran li illamati rabbih mutadabbiran bima yatslu tahu 'anil fahsya wal munkar. Nah, ini dalam kitab Sufatul Tafasir ya. Kitab tafsir Sufatul Tafasir, namanya juz 2 halaman 315. Ini karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni yang minggu lalu barusan wafat, dipanggil oleh Allah. Masya Allah, beliau ini mufassir besar, guru besar dari Ummul Qura, kemudian juga guru besar dari Al-Azhar. Sedikit cerita juga bahwa Syekh Muhammad Ali As-Sobuni ini mengarang kitab Sufatul Tafasir. Ini ceritanya gini, jadi waktu di Al-Azhar itu ya, kuliah mahasiswanya itu ngerekam apa yang beliau sampaikan dari awal sampai akhir, dari awal pembelajaran surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu direkam. Lalu sama mahasiswanya itu ditulis, disampaikan ke, habis jadi buku ya, disampaikan ke Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, minta ACC. Masya Allah, luar biasa. Hanya kata-kata yang beliau sampaikan di depan kelas itu bisa jadi buku, dan kalimatnya adalah fasihah semua. Fasihah itu istilahnya kalimat kalau di kita ya, di bahasa Indonesia itu sesuai dengan IYD lah. Jadi kayak kalimat-kalimat skripsi itu bagus banget itu ya. Kalimat-kalimat buku lah, bagus banget itu. Nah, sedangkan bahasa yang kita gunakan ngomong gini kan kalimat-kalimat obrolan, kalimat harian itu syurkiyah. Ngajar itu beliau menggunakan kata-kata fasihah yang mudah sekali difahami gitu ya. Dibaca itu enak banget gitu. Nah, kayak kata-kata ini kan enak banget dipelajari. Tulisannya seperti beliau ini. Dan semoga kita doakan juga Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu. Semoga beliau tergolong kita bisa mengikuti jejak beliau juga. Nah, kembali lagi ke tafsir ini ya. Kenapa masih banyak orang yang maksiat meskipun kita sholat? Ini sambil belajar nata hati kita juga biar sholat kita benar-benar tepat gitu.
ternyata inna salata al-jami'ah li syurutiha wa adabiha al-mustafiyata li khusyuya wa ahkamiha. Jadi salat yang bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran, dari fahsya dan mungkar, itu harus memenuhi kriteria ini. Yang pertama, li syurutiha, syarat-syaratnya. Yang kedua, wa adabiha, dan adab-adabnya. Al-mustafiyata li khusyu'iha, dan khusyuknya, wa ahkamiha, dan ahkam, artinya rukunnya. Jadi 4 hal ini, 4 kriteria inilah yang menyebabkan, yang menjadikan sholat kita bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran, yang bisa mencegah kita berbuat maksiat. Fa insyaallah 4 hal ini ya harus dipegang benar ya. Syarat, rukun, adab, khusyuk. 4 hal ini kalau kita pegang, kita laksanakan, nggak cuma teori ya, tapi kita praktikkan juga, fa insyaallah bisa mencegah dari ma'asyi, dari maksiat. Nah, gitu ya. Lalu apa itu syarat, adab, kemudian khusyuk, kemudian ahkam, rukun itu apa? Nanti setelah ini bagaimana mengimplementasikan agar sholat kita bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran, setelah ini saya bahas. Tapi sebelumnya saya bahas dulu apa bedanya fahsya dengan mungkar. Nah, fahsya itu kekejian ya, fahsya itu kekejian. Mungkar itu, fahsya termasuk tergolong dosa-dosa besar. Jadi ada istilah lain ya, fahsya ada sayyi'ah gitu ya. Sayyi'ah itu dosa-dosa kecil. Contohnya fahsya itu ya kayak membunuh, zina, nah itu termasuk fahsya gitu. Termasuk fahsya, dosa-dosa besar. Nah, sedangkan kemungkaran ya kayak ghibah, kayak fitnah, itu termasuk mungkar. Ada juga namanya sayyi'ah, dosa kecil. Sayyi'ah contoh dosa mata, kemudian dosa tangan, dosa telinga kayak gitu ya. Itu bedanya fahsya dan mungkar. Dan juga ada namanya sayyi'ah juga. Nah, next. Ya benar. Wa ahkamiha idza addaha al-musalla kama yanbaghi. Nah, wa kana khasyian fi salatihi. Salah satu yang tadi ya 4 syarat itu ada yang namanya khusyuk. Nah, apa itu khusyuk? Wa kana khasyian fi salatihi, dan harus khusyuk dalam salatnya. Khusyuk yang dimaksud adalah mutadzakiran li'izamati rabbih. Mutadzakiran itu mengingat-ingat keagungan Tuhan. Jadi ketika sholat itu jangan gambiar, benar-benar ya kita niatkan, kita persiapkan sebelum sholat ya, kita persiapkan semuanya. Lalu kita sholat, masuk sholat, Allahu Akbar. Ya kita benar-benar mengingat-ingat kebesaran Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya masih bisa sholat, masih bisa diberikan kesempatan sholat. Di sholat itu juga ternyata kita masih diberikan kesempatan untuk sholat sambil berdiri, nggak duduk, masih diberikan kesempatan untuk kudrah berdiri, kekuatan untuk berdiri. Sholat juga kita perlu nafas, kita masih bisa nafas dengan enak tanpa bantuan oksigen, jantung kita juga masih berdetak tanpa bantuan obat dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Itu hanya dengan melihat diri kita sendiri aja, kita mengingat-ingat keagungan Allah dengan melihat yang lain juga. Nah, kemudian mutadabbiran lima yatslu. Cara yang kedua adalah mutadabbiran lima yatslu, khusyuk. Mentadaburi apa yang dibaca. Nah, contoh, Allahu Akbar, sholat takbiratul ihram ya, Allahu Akbar. Ya saat itu juga dari lafaz Allahu Akbar kita benar-benar mentadaburi, menghayati apa yang kita baca. Allahu Akbar ya. Kita dalam hati kita rasakan, kita resapi Allah itu maha besar. Nah, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Ya kita tadaburi segala puji bagi Allah yang Tuhan semesta alam gitu ya. Nah, kita tadaburi apa yang kita baca gitu ya. Sambil mengingat-ingat keagungan Allah gitu. Nah, tahu anil fahsya wal munkar. Dan jika 4 kriteria itu terpenuhi, maka akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Gitu. Next. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah syarat. Nah, saya nggak bahas dalam tentang syarat. Insya Allah syarat sholat itu kan tiap ulama biasanya ada perbedaan pendapat. Di tingkat cabang. Jadi teman-teman semuanya di sini bisa belajar kepada ustadznya masing-masing, ke kiainya masing-masing, ke gurunya masing-masing. Tapi di sini saya akan membahas
tentang ini secara superficial aja, superficial yang insya Allah disepakati bersama gitu ya, yang semuanya sama gitu. Nah, وتنقسم شروط الصلاة على 3 أقسام. Jadi syaratnya sholat itu terbagi menjadi 3. Syarat sebenarnya yang dimaksud syarat itu apa sih di kriteria yang bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran, yang bisa mencegah dari kemaksiatan sholat kita biar mencegah dari maksiat itu apa sih kriteria syarat yang dimaksud? Nah, ternyata syarat itu ada 3 yang dimaksud menurut ulama di kitab Sulam Taufik. Yang pertama adalah syarat wajib sholat. Nah, yang kedua syarat sahnya sholat, dan yang ketiga syarat terkabulnya sholat. Nah, yang 2 ini yang sering disepakati di banyak kitab itu syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Nah, yang pertama itu syarat wajib sholat. Jadi kalau kita pingin sholat kita bisa mencegah dari maksiat, maka kita harus tahu apa syarat wajibnya sholat. Siapa yang wajib melaksanakan sholat? Nah, yang pertama, jika orang itu adalah orang yang mukallaf, memenuhi kriteria mukallaf. Islam, beragamanya Islam, kemudian sudah balik, akil balik ya, dan juga berakal, akilnya berakal. Nah, jadi 3 hal itu. Islam, balik, dan berakal. Itu semuanya ulama menyepakati itu ya. Nah, dasarnya apa? Dasar ini bisa dimasukkan ke syarat wajib. Ada surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Al-ayah. Surat An-Nisa ayat 43. Nah, itu dasarnya. Jadi, yang kedua dukhulul waktu ya. Ini masuk waktunya sholat. Nah, ketika masuk waktunya sholat, maka kita wajib untuk sholat. Nah, dasarnya di surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta al-ayah gitu ya. Di sini ya, di sini yang dimaksud dengan syarat wajib itu gimana? Jadi kalau kita memenuhi 2 kriteria ini, maka saat itu juga kita wajib sholat. Misal, kita saat ini kan masih belum zuhur ya, nanti jam 12 sudah masuk zuhur. Maka syarat dukhulul waktu sudah terpenuhi gitu ya. Kemudian kita juga di posisi sudah mukallaf, udah Islam, balik berakal. Maka saat itu juga kita dibebani kewajiban untuk sholat gitu. Nah, ini harus tahu, kita harus tahu. Oh, masuk semuanya. Oh, aku ini Islam, berakil dan juga balik gitu ya. Berakal dan balik. Kemudian sekarang udah masuk waktunya sholat. Oh, berarti aku wajib sholat dong gitu ya. Nah, itu kita harus tahu untuk memenuhi kriteria syarat. Dan insya Allah dengan tahu itu, sholat kita bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Nah, gitu, dari maksiat. Nah, misal nggak terpenuhi salah satu gimana? Contoh ya, kita udah Islam, balik, berakal, ternyata sekarang belum masuk duhur. Ya kita nggak wajib sholat duhur untuk duhur nanti. Kita belum punya kewajiban untuk itu gitu ya. Kita belum punya kewajiban untuk sholat duhur nanti karena belum masuk waktu duhur. Atau gini, sudah masuk duhur, ternyata kita nggak ternyata ya naudzubillah ada orang gitu ya, Islam balik ternyata tiba-tiba kena serangan jiwa ya itu nggak wajib untuk sholat karena belum terpenuhi akilnya. Nah, ini ada kasus semuanya gini ya, jam 12, jam 1 lah, jam 12 duhurnya semuanya jam 12, kita buat jam 12 gitu. Nah, kemudian jam 1 dia masih memenuhi kriteria Islam, balik, berakal. Dan waktunya jelas sudah masuk ya, jam 12 tadi. Dan jam 1-nya belum sholat dia, tiba-tiba dia gila gitu. Nah, ya apa? Ya harus mengkodok. Kan dia sudah memenuhi kriteria itu sebelum dia gila. 1 jam sebelum dia gila itu udah masuk kriteria itu. Jadi jam 12 sampai jam 1 itu dia udah memenuhi kriteria Islam, balik, berakal, kemudian masuknya waktu sholat, dia sudah memenuhi kriteria itu, tapi dia nggak cepat-cepat sholat. Dia malah menunda yang lain ya, misal menunda yang lain, dia main-main misal gitu ya. Ya itu dia berkewajiban mengkodok ketika dia sudah sehat, sudah sadar gitu, sudah hilang gangguan kejiwaannya misal gitu. Nah, bagaimana kalau meninggal dunia? Nah, itu ya. Di saat kita belum sholat duhur gitu ya, jam 2 misal, dan kita memang benar-benar sebenarnya punya kesempatan untuk sholat di awal waktu itu, ternyata kita belum sholat duhur. Nah, itu sebenarnya kita punya kewajiban untuk sholat tadi, tapi kita belum sholat. Nah, makanya pentingnya kita sholat di awal waktu, yaitu kita harus kecuali hal-hal yang
mendapatkan rukhsah ya, misal masih kerja gitu ya, masih kerja yang memang benar-benar nggak bisa ditinggal, operasi yang teman-teman dokter yang di ruang operasi jam 12 memang operasi nggak bisa ditinggal, ya selesai operasi nanti baru sholat, atau ada kegiatan yang lain yang memang apa namanya, urgent gitu ya, yang memang nggak bisa ditinggal, ya nggak apa-apa gitu. Atau ada cara lain, ya ini ketika masuk waktu sholat langsung aja diniatkan, setelah ini saya niat untuk sholat, insya Allah kita diberikan kesempatan untuk sholat, dan ketika meninggal karena kita sudah niat mau sholat, setelah itu insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi harus tahu syarat wajibnya sholat itu ya. Kemudian yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Nah, ini kalau di beberapa pembahasan kita fikih itu ada 5, tapi di ulama lain juga ada yang lain ya, ada yang lain. Tapi ini saya baca yang superficial yang disepakati bersama. Yang pertama adalah tohirun badanihi wa makanihi. Ya, jadi suci badannya dan tempatnya gitu ya. Syarat biar sholat kita bisa sah itu gimana? Harus suci. Badan kita suci, kemudian tempat sholat kita suci, au musolan. Jadi yang dimaksud tempat adalah tempat sholatnya ya. Wa malbusu. Jadi apa namanya, pakaian ya, minan najasah, minan najisi sohiron au kabiron. Jadi dari najis kecil maupun najis besar. Nah, ini. Jadi kalau mau sholat itu ya dipersiapkan matang-matang gitu. Bajunya dipersiapkan, tempatnya dipersiapkan, pakaiannya ya pakaian di baju ya, pakaiannya disiapkan gitu. Nah, itu disiapkan dengan sematang-matangnya gitu. Bahkan kalau bisa ada saat disiapkan baju sendiri khusus. Ini baju ini saya gunakan untuk sholat di rumah ya, di rumah atau di tempat yang memang kita memungkinkan. Tapi kalau di luar kan ya nggak memungkinkan ya, misal di perjalanan, misal bertamu, misal yang lain sebagainya, kita kan nggak memungkinkan untuk itu ya. Kita pastikan baju kita suci, kita sholat. Tapi kalau di rumah atau di tempat-tempat yang memungkinkan, kita siapkan ini baju khusus untuk sholat, terutama yang laki-laki ya. Ini baju khusus untuk sholat. Kalau perempuan kan pasti pakai rukuh kan biasanya. Nah, kita siapkan ini baju saya untuk sholat. Kita mau menghadap Tuhan kok, kita mau komunikasi sama Allah, masa cari baju yang gitu, yang jelek gitu kan ya. Nah, itu yang pertama, suci. Terus yang kedua adalah satrul aurat, menutup aurat ya. Kalau laki-laki lutut sampai pusar, dan kalau perempuan ya, kalau ada beberapa perbedaan pendapat, tapi secara umum adalah wajah, kemudian telapak tangan, selain wajah dan telapak tangan kayak gitu ya. Itu juga harus tertutup. Nah, tertutup nanti ada kaitannya. Kalau tertutup aja misal perempuan laki-laki hanya lutut sampai sampai pusar gimana? Nah, itu ntar saya dibahas selanjutnya. Kemudian qiyam ala qadir. Jadi berdiri bagi yang mampu. Berdiri. Yang pertama suci, kemudian menutup aurat, yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang keempat istiqbalul qiblah. Nah, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu gimana? Nah, misal kita di depan Ka'bah gitu ya, menghadap kiblat dia pas. Jadi mata kita, badan kita, pandangan kita ini ya pas, ini lurus menghadap Ka'bah. Jika kita di Masjidil Haram, ya, kita kelihatan Ka'bahnya harus pas itu, harus pas menghadap Ka'bah. Ya. Dan tidak boleh mesej sedikit pun kalau kita di Masjidil Haram, dan semoga insya Allah kita semuanya diberikan kesempatan untuk sering-sering berkunjung ziarah ke Masjidil Haram, diberikan kesempatan sesering mungkin bisa ziarah ke sana. Amin amin Allahumma amin. Jadi kalau menghadap kiblat, kalau di depan Ka'bah ya juga harus pas itu. Tapi kalau jauh, misal kita sekarang di Indonesia ya jauh banget sampai dari Ka'bah, apakah bisa pas itu nyampe Ka'bah? Nah, enggak. Jadi ya ada ilmunya kan, ilmunya untuk menghitung kiblat itu ada. Tapi secara umum ya, yang penting ini dada kita menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, ke Makkah, ke Arab gitu ya. Kalau dari sini ya, dada kita ini menghadap ke sana. Tapi kalau di depan Ka'bah, wajah ini harus pas menghadap Ka'bah gitu. Kalau dari sini ya ini patokannya ini dada kita ya harus pas, seenggak-enggaknya lapang pandang dari dada kita itu pas ke arah Makkah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ilmu bidukhulil waktu. Jadi bidukhulil waktu ya, tahu masuknya waktu sholat. Jadi tadi kan kalau udah masuk sholat itu kita wajib sholat. Tapi
tahu waktu sholat. Oh sekarang itu ternyata masuk duhur ya. Oh sekarang itu masuk waktu asar ya. Itu tahu waktunya sholat. Nah, itu juga merupakan syarat sahnya sholat. Jadi nggak boleh itu kosongan gitu ya. Kosongan. Ini aku udah masuk waktu sholat belum ya gitu ya. Kosongan itu nggak boleh. Jadi harus tahu juga waktu sholatnya. Nggak boleh ragu-ragu juga. Kalau ragu-ragu gimana? Misal ya, ini udah masuk waktu zuhur belum ya? Sekarang kan mungkin mudah ya karena ada aplikasi sholat, kita tinggal lihat aja. Sekarang udah masuk zuhur. Adzan di mana-mana, kita di Indonesia kan masya Allah luar biasa. Itu anugerah kita karena kita hidup di Indonesia. Bayangkan jika kita hidup di negara minoritas nggak ada adzan kan kayak gimana rasanya kan? Nah, alhamdulillah ada di mana-mana gitu kan, kita jadi tahu waktu sholat itu. Jadi bukan permasalahan kita, tapi kalau di tempat yang minoritas kita nggak tahu waktu sholat, nah itu penting untuk kita tahu waktu sholatnya gitu. Nah, kalau kita ragu, oh sekarang masuk waktu sholat tapi masuk waktu duhur belum ya gitu ya, masuk waktu duhur atau belum. Nah, terus kemudian kita ragu-ragu. Nah, maka ya kita cari yang yakinnya. Ini kaidah usul fikihnya adalah dak mayaribuka ila mayaribuka. Jadi kalau kamu ragu-ragu, hindarilah keraguan-raguanmu. Lalu menujulah ke arah keyakinanmu. Misal tadi ragu-ragu untuk ini udah masuk sholat, udah masuk Udah masuk waktu sholat duhur atau belum? Ya, kamu yakini aja ini belum lah, belum. Ntar kita tunggu aja 10 menit, 15 menit atau 30 menit biar masuk baru kita sholat. Nah, itu. Udah yakin, udah tahu, baru sholat. Itu merupakan salah satu sahnya sholat. Hal-hal sepele kayak gini ya sering kita lupakan. Jadi biar memenuhi syarat yang bisa menyebabkan sholat kita bisa mencegah dari kemaksiatan. Nah, ini ya ada di Sahih Bukhari juz 1 halaman 102. Qala Abdullah sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Innal ayal uhibbu ilallah ayal amal uhibbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha. Jadi Abdullah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sebenarnya amal yang paling disukai oleh Allah itu apa? Ini mengingatkan saya juga ya. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, salat ala waqtiha. Di sini menggunakan ala. Kalau secara harfiah ala itu kan di atas kan, tapi di sini digunakan untuk sambungan kata waqtiha. Artinya ya benar-benar tepat waktu sholat. Jadi maksudnya waktu sholat. Nah, disitulah kita dianjurkan untuk sholat sunnah muakkadah yang merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah berdasarkan hadis ini di Sahih Bukhari ini. Sahih Bukhari. Jadi kalau kita sholat tepat pada waktunya di awal waktu itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa istiqomah untuk sholat tepat waktu di awal waktu ya. Ya selain itu juga tadi ngeri juga kalau kita nggak sholat di awal waktu ya. Ternyata gitu semuanya tadi ya. Contoh kasus tadi sholat duhur, kemudian kita nggak sholat di awal waktu, dicabut nyawa kita di jam 2, padahal kita belum sholat duhur, masya Allah ngeri gitu ya. Kita kehilangan satu sholat, walaupun sebelumnya sholatnya masya Allah luar biasa, kita kehilangan satu sholat itu aja, masya Allah itu berat. Karena amalan yang pertama kali ditimbang adalah sholat gitu ya. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling yang harus kita pegang kuat, itu perintah Allah, jadi kita harus jalankan gitu ya. Nah. Dan yang selanjutnya adalah syurutu qubulis shalah. Jadi syurutu qubulis shalah. Jadi syarat terkabulnya salat. Apa itu syarat terkabulnya salat? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Karena salat kita ini apakah terkabul ya, diterima oleh Allah atau tidak, itu wallahu alam. Itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya hak untuk seperti itu. Tapi di sini ulama juga ada beberapa yang menjelaskan bagaimana kita berikhtiar agar salat kita bisa terkabul. Nah, bagaimana kita berikhtiar ya? Nah, di sini dijelaskan wa syurutu ma'ama liqabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala ayyaqsudu biha wajhullahi ta'ala wahdahu wa ayyakuna ma'kulu wa malbusuh musallan wa musallah halalan. Jadi nah di kitab Surah Taufik ya 28:29. Jadi salat kita terkabul itu caranya gimana?
Jadi ketika kita sholat itu kita benar-benar tadi hal yang penting, yakni ayak sudah bihawajullah. Kita mempersiapkan diri. Aku mau sholat, aku mau sowan kepada Allah, aku mau menghadap kepada Allah. Maka aku harus menyiapkan diri bagi baik itu lahir maupun batin mau ketemu dengan Allah. Ayak sudah menyengaja wajhullah, menghadap kepada Allah. Benar-benar menyengaja diri ini ketemu Allah yang hanya satu. Tuhan kita hanya satu, itu aja. Gitu ya. Jadi benar-benar mempersiapkan baik itu lahir maupun batin kita sebelum menghadap kepada Allah gitu ya. Masa kita kalau mau ketemu orang yang kita segani gitu ya. Misal bagi teman-teman yang masih koas, kalau di sini ada dokter semua, mohon maaf ya. Di sini kalau semuanya dokter, kalau ada yang koas misal ketemu konsulennya atau mungkin yang lain ya, ada yang ketemu dosennya, kita masya Allah pakai pakaian rapi gitu ya, atau ketemu atasannya itu yang udah kerja, ketemu atasannya kita pakai pakaian rapi, kita siapkan semuanya, kita manis-maniskan ngomongnya, iya Pak, iya, gitu semanis-manisnya gitu ya. Tapi masa ketemu Allah kita nggak siap-siap apa-apa, bahkan ketemu Allah pokoknya yang penting sholat terus salam, tidak seperti itu. Jadi benar-benar harus mempersiapkan semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian itu harus mempersiapkan itu biar sholat kita ikhtiar agar sholat kita terkabul ya, ikhtiar agar sholat kita terkabul. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan tempat sholat kita usahakan adalah halalan, semuanya itu hal-hal yang halal. Dan jika kita mengikhtiarkan ini, maka insya Allah sholat kita bisa mencegah dari kemaksiatan. Jadi apa yang kita makan ya, jadi akhirnya dampaknya adalah kita memperhatikan semuanya ya, semuanya. Misal sebelum makan kita lihat, ya Allah ini masya Allah, pertama bersyukur kan, Allah ya Allah ini alhamdulillah hari ini saya masih dikasih makan. Bayangkan kalau yang lain banyak yang belum bisa makan seperti saya gitu ya. Terus setelah itu baru kita mikir, ya Allah ini makanan ini insya Allah dari rezeki yang halal gitu. Kita benar-benar berhati-hati gitu. Makan alhamdulillah makanan halal gitu ya, dari hasil rezeki yang halal. Jadi akhirnya berdampak juga ketika kita kerja juga, kerjanya cari kerja-kerja yang halal gitu, berdampak, berbuat baik, gak menyakiti orang lain kerjaan kita. Ketika ada permasalahan kita gak menyakiti hati orang lain juga kerjaan kita, yang akhirnya berdampak rezeki kita akhirnya bisa bercampur seperti itu. Nah, jadi kehati-hatiannya seperti itu bisa berdampak ke hal lain di seluruh kehidupan kita gitu. Terus pakaian kita juga ketika mau pakai, masya Allah, alhamdulillah, doa dulu ya. Kemudian alhamdulillah pakaianku halal, itu dari rezeki yang halal gitu. Terus dari hasil kerja yang halal bagus gitu ya, menutup aurat. Bersyukur akhirnya juga gitu ya. Tempat sholat juga yang halal. Next. Yang pertama tadi masalah syarat ya sudah terpenuhi. Jadi syarat tadi teman-teman semua perlu pelajari lebih dalam lagi, ke guru-gurunya teman-teman, ke ustadz-ustadznya teman-teman, ke kiainya teman-teman. Apa itu syarat sholat? Bagaimana diperdalam lagi? Insya Allah bisa berdampak ke sholat yang bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Selain kita harus tahu bahwa sholat itu perintah Allah yang wajib kita jalani gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ahkam, kan tadi dijelaskan ahkam, kriteria yang kedua ahkam, yang dimaksud adalah rukun. Nah, rukun itu banyak banget kan, mulai dari rukun sholat itu hal fundamental yang ada dalam sholat itu rukun. Insya Allah teman-teman udah paham siapa itu rukun kan ya. Nah, mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sampai ruku, sujud, sampai salam itu ya, semuanya rukun-rukun itu. Lebih detailnya teman-teman pelajari bagaimana rukun sholat yang benar gitu ya, karena itu panjang sekali. Jadi mulai sekarang itu belajar, karena terutama belajar hal-hal yang berkaitan dengan ilmu agama dan fundamental. Soalnya itu hal yang fundamental yang harus kita ketahui, ya kan? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu faridatun, bahkan menggunakan faridatun. Mencari ilmu itu faridah, fardu, dan tambah ita marbuto artinya sangat wajib gitu ya. Ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi semua orang Islam, baik itu Islam laki-laki maupun perempuan. Artinya wajib banget mencari ilmu itu, dan yang paling wajib adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang selalu kita lakukan setiap hari. Yang pertama adalah jelas sholat gitu ya. Itu makanya teman-teman wajib
belajar ilmu tentang sholat gitu. Nah, ilmu kan nanti ulama ada yang membagi pembahasan tentang faridah, ilmu yang wajib, mencari ilmu itu wajib, itu ada yang membagi menjadi ilmu itu fardu ain dan fardu kifayah. Saya jelaskan superficial aja. Jadi yang dimaksud contoh ini kayak sholat itu kan yang kita lakukan setiap hari, termasuk ilmu fardu ain, fikih yang lainnya itu ilmu yang fardu ain, akidah itu termasuk ilmu fardu ain, artinya wajib kita pelajari. Selagi kita diberikan hidup, maka wajib kita pelajari ilmu-ilmu tentang ibadah, sholat, akidah, fikih, kemudian ilmu baca Al-Quran dan sebagainya. Semuanya itu wajib bagi setiap orang. Kemudian kalau ulama juga ada yang membagi juga ada ilmu fardu kifayah yang wajib bagi seluruh wajib jika ada satu wilayah yang melaksanakan itu kewajiban itu maka gugur. Contohnya ya ilmu kedokteran, kemudian ilmu ilmu kedokteran itu wajib dicari gitu. Di satu wilayah jika tidak ada dokter maka ya berdosa gitu kan, semuanya satu wilayah itu kan. Jadi ilmu kedokteran termasuk wajib fardu kifayah gitu ya. Itu contoh aja intermezzo. Kemudian kita lanjutkan ke rukun tadi ya. Nah, ke rukun saya kasih satu bahasan aja yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tadi kita sepakati bahwa niat itu di ibtidaul amal, di awal perbuatan. Ya, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa, maka ila akhiri. Jadi niat itu kan semua perbuatan kita tergantung pada niat kan. Dan niat itu di awal perbuatan. Kita sepakat, dan sholat pun juga harus diniatin gitu kan di awal. Lalu niat seperti apa gitu ya? Seperti apa agar niat kita benar-benar sempurna gitu ya? Nah, di sini ada beberapa bahasan hanya superficial buat teman-teman tambahan wawasan. Jadi yang dimaksud niat itu ya, entah itu harus mengeluarkan suara atau tidak, itu harus memenuhi ketiga kriteria ini. Yang pertama adalah al-qasdu bis shalah. Jadi niat kita saat kita mau sholat itu harus kita punya niatan dalam hati kita mau sholat, al-qasdu bis shalah. Kita ini loh aku mau sholat, bukan mau main-main, bukan mau yang lain, yang lain, tapi aku mau sholat. Dalam hati itu sudah ada komponen itu, aku mau sholat gitu. Kemudian yang kedua, mau sholatnya apa? Niat sholat, semuanya sholat duhur ya sholat fardu, itu harus ada komponen itu. Saya mau niat sholat fardu, sholat wajib gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ta'yin. Jadi yang pertama tadi saya mau sholat, yang kedua saya sholatnya apa? Sholat fardu. Yang ketiga adalah ta'yin. Sholat fardu ini sholat fardu apa? Bukan sholat fardu subuh. Saya niatnya mau sholat saya mau sholat duhur tapi niatnya ternyata subuh, ya nggak sah gitu ya. Jadi 3 niat ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah al-qasdu, saya mau sholat. Yang kedua adalah fardu, saya mau sholat fardu gitu ya, kalau sunnah ya sunnah. Yang ketiga adalah ta'yin, saya mau sholat fardu duhur gitu ya. Jadi itu harus terpenuhi 3 kriteria itu. Dalam kitab Fathul Wahhab juz 1 halaman 28. Next. Jadi itu contoh rukun. Nanti teman-teman semuanya pelajari tentang rukun agar sholat kita bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tadi udah kita bahas tentang syarat. Kemudian yang ini rukun sudah ya. Next. Berarti masih ada 2 kriteria nih. Apa 2 kriteria ini? Kriteria selanjutnya adalah khusyuk. Nah, ini paling penting dan mungkin bahkan saya juga masih belajar untuk itu. Soalnya Masya Allah salat khusyuk itu susah sekali. Bahkan ini cerita sedikit. Saking susahnya salat khusyuk itu ya. Ulama-ulama itu enggak ada orang alim-alim itu 100% khusyuk dalam salat itu challenge itu ya, bukan enggak ada, challenge yang sangat berat itu. Bahkan ada cerita Sayyidina Ali pernah di-challenge gitu ya, diuji. Ayo kan Sayyidina Ali itu termasuk orang yang terkenal khusyuk sholatnya. Jadi termasuk orang yang intelektualnya tinggi dan khusyuk sholatnya gitu ya. Ditantang, di-challenge gitu ya. Di-challenge oleh Rasulullah. Ayo Ali, coba bisa nggak sholat khusyuk? Nanti kalau sudah sholat khusyuk, nanti tak kasih sorban gitu ya. Di-challenge gitu. Akhirnya ya coba, terus iya ya. Ini pokoknya bahasa kita. Kalau bahasanya beliau beda. Terus sholat dari takbir ya Allahu Akbar sampai rakaat
terakhir itu ya, Masya Allah, benar-benar khusyuk itu ya. Benar-benar khusyuk tanpa sedikit pun tadi ya, khusyuknya apa? Definisi khusyuknya ya, yakni mutadzakiran li izamati rabbi, mengingat-ingat keagungan Allah. Jadi sholatnya itu benar-benar Sayyidina Ali itu mengingat-ingat keagungan Allah itu dari awal. Kemudian mutadzakiran lima yatslu, benar-benar mentadaburi apa yang dia baca gitu ya. Nah, benar-benar kayak gitu mengingat-ingat keagungan Allah, terus kemudian ayat-ayatnya itu dibaca pelan-pelan, dibaca dengan menghayati apa yang beliau baca gitu ya. Sampai di akhir mau salam, pas mau salam itu ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, mau salam langsung ingatan. Oh iya, aku khusyuk ya hampir 100% ya. Habis ini aku berarti dapat sorban dari Rasulullah dong. Nah, keinget itu pas mau sholat, langsung buyar itu udah nggak bisa 100% khusyuk ya, nggak jadi dapat sorban dari Rasulullah gitu ya. Itu ada cerita gitu, saking beratnya untuk itu, bukan saking beratnya tapi challenge beratnya dari sholat khusyuk itu. Nah, makanya untuk sholat khusyuk itu bertahap, pelan-pelan, latihan 10%, 20%, 30%. Insya Allah kalau sholat kita khusyuk bisa berefek juga. Ya tadi ya, khusyuk syarat rukun dan adab. Ini nanti adab selanjutnya saya jelaskan tersendiri. Nah, itu insya Allah bisa berefek ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalau syarat rukun insya Allah teman-teman sudah paham semua ya di sini. Tapi khusyuk ini ya, kebanyakan dari kita bahkan mungkin dan saya sendiri perlu belajar itu untuk khusyuk itu. Dari pertama kali dari lafaz Allahu Akbar itu benar-benar mengagungi keagungan Allah, benar-benar dalam hati diresapi lafaz Allahu Akbar. Kemudian ini salah satu contohnya ketika kita baca Al-Fatihah ya, kita mentadabburi apa yang kita baca. Ini contoh praktis untuk sholat khusyuk gitu ya. Ini di tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 11 ada hadis qudsi an Abi Hurairah radhiyallahu anna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala azza wa jalla qasamtu as-shalah baini wa baina 'abdi nisfaini li 'abdi ma sa'ala fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin qala Allahu hamadani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah itsna alayya 'abdi fa idza qala maliki yaumiddin fa qala Allahu majadani 'abdi wa qala marrah fawassa ilayya 'abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allahi hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini hadis qudsi sahih ada di sahih dan dijelaskan juga di tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 11. Hadisnya sahih bahwa ternyata ketika kita membaca Al-Fatihah, saat itulah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdialog dengan Allah. Makanya tadi saya jelaskan di awal bahwa sebenarnya salat itu adalah mi'rajul mukminin, yakni naiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi secara vertikal, kita sebagai hamba pada Tuhannya. Nah, di situ kita berdialog. Nah, ini salah satu contoh untuk ilmu yang bisa kita aplikasikan agar sholat kita khusyuk. Nah, pelan-pelan lah. Semoga kita bisa mengamalkan ini dengan baik. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah ya, di sini Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya. Saat kita membaca, jadi Al-Fatihah kalau di hadis ini ya, Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua. Ada yang kepunyaan baini, kepunyaannya Allah, ada yang bagian kepunyaannya Allah, wa baina abdi, ada yang bagian kepunyaannya hambanya. Wa nisfaini li abdi masa'ala, dan jika ada bagian yang punyanya hamba, maka itu apa yang dia minta akan dikabulkan. Nah, itu di hadis qudsinya. Nah, maksudnya apa yang itu ya, yang kalimat itu? Jadi bacaan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini adalah bagiannya Allah. Ayat yang merupakan bagiannya baini ay Allah adalah bagiannya dari Allah gitu ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kepunyaannya Allah dan hambanya.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ihdinas siratal mustaqim sampai akhir itu adalah bagian yang punyanya hamba gitu ya. Dan wali abdi masa'ala, dan jika hamba kita sebagai abid ya meminta apapun, insyaallah insyaallah masalah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan di tempat untuk meminta gitu ya di situ. Di apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin akhiri. Nah gitu. Nah, lalu dialognya seperti apa? Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, saat itulah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus iman gitu. Jadi ketika alhamdulillahirabbil alamin, kita baca alhamdulillah dalam sholat itu ya. Maka saat itu juga Allah akan menjawab hamadani abdi. Loh, ini loh ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin ya, kita tadi tadabburi bahwa kita memuji Allah, alhamdulillahi maha alhamdulillahirabbil alamin, sekalian puji ya, segala puji bagi Allah Rabbul alamin yang Tuhan semesta alam itu ya, Tuhan semesta alam. Kita benar-benar tadabburi itu. Nah, di situ jawabannya, dan di situ ada dialog dengan Allah. Allah akan menjawab hamadani abdi, lo itu loh hambaku muji ke aku itu ya. Allah akan menjawab itu, berdialog dengan kita. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah akan menjawab Itsna alayya abdi, lo hambaku lo ngelem aku gitu. Ngelem, bahasa ngelem itu apa ya? Ya itu bahasa Jawa ngelem ya. Kalau Bengkulu nggak paham orang luar Jawa ini. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin, yang merajai hari akhir. Kalau Allah akan menjawab majadani abdi. Oh, ini loh hambaku mengagungkanku, majadani mengagungkanku. Wa qalla marrah fawassa ilayya abdi. Nah, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku mengabdi dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan gitu ya, bahasa Indonesianya kan gitu. Dan Allah akan menjawab hadza baini wa baina abdi, ini adalah bagianku dan bagian hambaku. Wali abdi masalah, dan bagi hambaku ini adalah tempat untuk meminta. Nah, jadi di iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Ini Allah akan menjawab hadza baini wa baina abdi wali abdi masalah. Minta ke Allah, enggak apa-apa. Jadi di lafaz pas kita sholat iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, kita dialog dengan Allah, minta kepada Allah kita. Nah, dan ini Masya Allah luar biasanya bahasanya Al-Quran itu ya ini. Lihat ya, kalau kita bandingkan dengan ya bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia beda. Kalau di bahasa Al-Quran kayak gini, iya karena budu, iya karena nasta'in, menggunakan iya karena budu. Jadi iyanya itu diawalkan dan kemudian ada kalimat ka, na'budu wa iya karena nasta'in. Bukan na'budu wa iya ka, tapi iya karena budu. Ketika na'budu iya ka akan berbeda makna dengan iya karena budu. Ketika iya ka-nya diawalkan, maka akan ada makna penghanyaan, hanya kepada Allah lah, padamu lah kami mengabdi, menghamba gitu ya. Iya Kak. Jadi luar biasanya kalimat Al-Quran itu. Diawalkan jadi maknanya al-qasru, penghanyaan. Hanya kepadamu lah, di tata gramatikal bahasa Arab kayak itu. Jadi ketika diawalkan maka maknanya adalah penghanyaan. Hanya kepadamu lah, pada Allah lah kami mengabdi. Gak ada ke yang lain, kita nggak boleh menyembah siapapun selain Allah. Wa iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan gitu. Kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi masalah, dan inilah adalah bagian hambaku dan bagi hambaku ini adalah tempat untuk meminta gitu ya. Jadi ketika kita sholat membaca, ini latihan awal ya. Nanti selanjutnya teman-teman bisa mentadaburi ayat-ayat yang teman-teman baca, misal nanti duhur ya latihan dulu. Oh, nanti sambil tadaburi ya Al-Fatihah sama surat An-Nas gitu ya. Nanti dipelajari An-Nas ya, maknanya apa, artinya apa, maknanya apa, kita tadaburi itu. Jadi saat sholat kita sambil mentadaburi, merasakan ayat-ayatnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di situ hamadani abdi kita rasakan.
Allah menjawab Madani abdi. Iya karena na'budu wa iya. Ar-Rahmanir Rahim ya Ar-Rahmanir Rahim. Kita rasakan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus kita rasakan Allah berdialog dengan kita. Waso ilayya abdi. Itna alayya abdi ya. Itna alayya abdi. Kita rasakan kayak gitu. Maliki yaumiddin majadani abdi. Maliki yaumiddin yang merajai hari pembalasan kita rasakan. Majadani abdi. Nah, Allah telah ini loh hambaku, pengagunganku. Jadi kita rasakan kita berdialog dengan Allah kayak gitu. Saat itulah kita bisa, insya Allah dengan media itu kita bisa selalu sambung kepada Allah, bisa sambung, bisa terus istiqomah ingat Allah walaupun di luar sholat gitu ya, dengan khusyuk. Tadi syarat, tapi jangan lupakan syarat sholatnya secara syariat maupun rukunnya dan adab. Adab ini ya tadi secara rukun itu penting gitu ya, penting. Kita tahu rukunnya, kita tahu syarat sahnya sholat tadi itu penting. Syarat sah misalnya ya tadi menutup aurat dari kalau laki-laki dari dari lutut sampai pusar. Nah itu sah secara rukun, tapi adabnya kita mau ketemu Allah itu ada adabnya ya. Jangan sholat hanya menutup aurat aja, jangan cuma sarungan ya atau pakai apapun yang menutup aurat sampai pusar sampai lutut aja. Tadi siapkan pakaian yang baik kayak gitu. Jangan usahakan ya, kan ini masih kadang kita di luar pakai baju yang ada tulisannya. Usahakan jangan pakai baju yang ada tulisannya yang bisa mengganggu khusyukan orang lain, itu juga tidak diperbolehkan, ada hadisnya itu. Kayak itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu adabnya. Terus kemudian adab selanjutnya ya sholat jangan cepet-cepet, jangan buru-buru. Tadi kalau kita sholatnya khusyuk, insya Allah kita nggak bakal sholatnya buru-buru gitu ya. Kita nggak bakal sholat cepet-cepetan ngejar kereta gitu. Kalau sholat kita khusyuk itu, kalau kita tahu rukun dan sebagainya, harus tumakninah dan sebagainya gitu. Karena nggak bakal sholat buru-buru, dan itu merupakan bagian dari adab gitu. Kita minta ke orang tua misalnya yang masih dikasih kasih uang saku sama orang tua, kita minta ke orang tua gitu, minta uang gitu sambil lari-lari itu sambil nggak karuan nggak punya adab itu, apakah pantas? Kan enggak juga, bisa dikamplong gitu, plak gitu. Jadi apalagi kita menghadap Tuhan kepada Allah gitu ya, harus adabnya. Soalnya jangan cepat-cepat, tumakninah, pelan-pelan, khusyuk ditadaburi apa yang dibaca. Enggak apa-apa mempercepat sholat ketika di hal-hal tertentu, misal kita jamaah dan jamaahnya kita kondisinya seperti apa, terus kita mempercepat sholat, enggak apa-apa. Atau ada hal lain yang lebih urgent, yang bukan lebih urgent, memang darurat itu, bukan urgent ya, darurat itu ya, sholat ya apa. Itu nanti pertimbangan-pertimbangan dari keseharian, nanti implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Next. Nah, sholat khusyuk itu dasarnya tadi ya, ada dasarnya dibaca sendiri di surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Dan ini kalau kita bisa sholat khusyuk, insya Allah ngefek ke kehidupan kita sehari-hari. Mental illness, sekarang kan lagi booming-boomingnya mental illness ya, permasalahan mental, permasalahan psikologis ya gitu ya. Insya Allah dengan kita sholat khusyuk, melatih fokus kan, sholat khusyuk kan fokus pada Allah, sebagai ingat pada Allah. Insya Allah kita akan punya mental quality yang baik gitu ya. Kalau orang yang udah punya mental quality yang baik, kualitas mental yang baik, insya Allah sukses gitu. Bisa jadi orang yang sukses, kehidupannya menjadi terarah dan mencegah dari kekejian kemungkaran gitu ya. 4 hal tadi, syarat, rukun, khusyuk, dan juga adabnya. Insya Allah dengan sholat yang memenuhi 4 hal itu akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Next. Kenapa sih kita harus seperti itu ya? Mereka tadi kita kembali ke awal bahwa sebenarnya kita hidup di dunia itu ya hanya menjalankan perintahnya Allah, diciptakan itu hanya untuk beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Manusia diciptakan itu hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain gitu ya. Next. Iya karena abudu, iya karena selain hanya kepadamu lah aku menyembah, hanya menghamba, beribadah gitu ya. Surat Al-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Ini luar biasanya Al-Qur'an ya, ini lagi. Di sini menggunakan 2 kalimat negatif ya bahasanya ya.
Wama, dan tidaklah, ma ini kata manahi ya, ma yang bermakna negatif gitu, bermakna kalimat negatif. Ila itu juga kalimat negatif, kata negatif. Negatif itu maksudnya tidak gitu ya, tidak, jangan, kayak gitu ya. Nah, dan dua kalimat ini dijadikan jadi satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Artinya kita hidup di dunia, baik itu jin dan manusia, itu diciptakan cuman untuk beribadah. Dengan adanya dua kalimat negatif, itu maknanya menjadi makna penekanan yang luar biasa. Jadi nggak ada yang lain selain ibadah gitu. Selain ibadah, cuman ibadah aja gitu. Tadi, dan puncaknya ibadah, umul ibadah adalah sholat. Lalu ibadah itu seperti apa sih? Ya jelas ya. Saya jelaskan superficial aja untuk tambahan ilmu. Nastunu aja ya. Ibadah itu secara umum ada mahdhu, ghair mahdhu ya. Mahdhu ya seperti sholat, zakat dan sebagainya. Ghair mahdhu ya kayak kerja dan sebagainya. Sekolah itu ibadah semuanya. Bahkan senyum ke orang itu semuanya ibadah, dengan syarat kita niatkan untuk ibadah. Jadi eman gitu ya. Eman kalau kita kerja, kita sekolah, tapi enggak kita niatkan untuk ibadah, itu eman. Jadi enggak dicatat amal kita sebagai ibadah, padahal hidup itu cuma ibadah. Jadi kita ngapain apapun selama ini kita niatkan ibadah, insya Allah ibadah. Gitu ya. Asalkan tidak tidak larangan Allah kita niatin ibadah, ya enggak lah gitu ya. Makan gitu ya kan perintah hal yang mubah ya, yang ya boleh memang makan ya makan. Nah, itu kalau kita niatkan ibadah maka jadi pahala, jadi ibadah juga. Makan, tidur kita niatkan ibadah, jadi ibadah gitu. Sebelum tidur kita niatkan ibadah, ya udah tidur kita selama dari mulai awal tidur sampai bangun tidur ya ibadah itu. Nah, jadi niat itu penting sekali, niat kita untuk ibadah itu. Kalau di sini yang tertulis di samping itu anwaul ibadah thalatha. Jadi ini ada macam-macam ibadah berdasarkan yang kita lakukan gitu. Nah, di sini ada ibadah badaniyah, ibadah maliyah sama bainahuma. Jadi ibadah badan yang menggunakan modal badan seperti halnya sholat, zikir, baca Quran itu kan ibadah yang menggunakan badan. Yang paling utama dari semua ibadah itu adalah sholat. Ada juga ibadah yang maliyah, zakat, sedekah, hibah, memberikan hadiah gitu ya. Itu juga ibadah, dan yang paling utama dibandingkan dari semua itu adalah zakat. Jadi jangan kita suka banget kasih orang, kita suka banget sedekah, tapi kita lupa zakat. Nah, jangan kayak gitu. Tapi kita zakat tetap utama, tapi kita juga sedekah dan sebagainya. Kemudian ada jami bainahuma, juga ada ibadah yang butuh dua-duanya seperti haji, umrah itu kan kita tarbiyah, pendidikan itu kan juga butuh modal, juga butuh modal badan maupun modal maliyah gitu, harta benda gitu ya. Dari semua itu yang paling utama itu haji. Nah, kayak gitu. Ya itu. Next. Ini salah satu tambahan juga bahwa sholat itu Masya Allah efeknya luar biasa. Bahkan menurut Dr. Alexis Carrel, peraih Nobel kedokteran ya, sholat itu membawa energi yang luar biasa pada seluruh sistem dan bagian tubuh. Memang sholat adalah sumber energi terbesar yang saya tahu sampai saat ini. Jadi dengan sholat, ini menurut Dr. Alexis ya, secara sains itu sumber energi terbesar. Saya banyak menemui pasien yang gagal dengan pengobatan menggunakan obat, namun sembuh dengan sholat. Ini Dr. Alexis Carrel ya, peraih Nobel ya, bilang gini. Masa kita yang ecek-ecek nggak percaya gitu ya, dibandingkan beliau yang ilmu kedokterannya jelas tinggi kan. Nah, sholat seperti radium ya, sumber energi ya, sebagai sumber energi. Radium kan sumber energi kan, energi utama. Saya sudah melihat manfaat dari sholat untuk penyembuhan beberapa penyakit seperti tuberkulosis, osteomielitis, ulcer, kanker, dan sebagainya. Nah, seperti itu, marilah kita perbaiki sholat, kita berdoa, kita niatkan sholat untuk menyembah, menghamba kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan insya Allah dengan sholat yang benar, kita sama-sama belajar ya, ini sama-sama belajar, semoga sholat kita bisa menjadikan tameng bagi kita, mencegah dari kemaksiatan. Gitu. Next. Insya Allah itu dari saya, ilmu saya masih kurang sekali, masih jauh dari sempurna. Kata-kata yang saya katakan, jika ada salah katanya mohon maaf. Insya Allah saya sudah berusaha maksimal menyampaikan dari sumber-sumber yang sahih,
Semoga teman-teman bisa dijadikan rujukan bagi teman-teman untuk menjalaninya. Dan sekali lagi ilmu saya juga masih terbatas, jadi mohon maaf jika banyak kekurangan dari yang saya sampaikan. Insya Allah teman-teman di sini lebih alim dibandingkan saya. Baik, syukron jazakallahu khairan pada Mas Yoki yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Materinya yang sangat luar biasa sekali dan sekaligus juga menjadi media pengingat dan media ilmu juga pada kita semua. Jadi sangat banyak sekali ya yang ilmu yang disampaikan oleh Mas Yoki. Dan mungkin ada sedikit dan beberapa catatan dari saya tadi bahwa untuk sholat ini memang merupakan inti dari ibadah kita ya, dari keseharian kita. Jika sholat dari seorang hamba itu baik, maka seluruh amalan yang lainnya akan baik. Itulah kenapa tadi disebutkan sebagai umul ya, umul ibadah gitu. Dan ketika kita sudah memenuhi atau bisa memaksimalkan 4 hal tadi seperti syarat, rukun, adab, dan khusyuk, dan insya Allah sholat tadi akan mencegah kita dari perbuatan fahsya dan mungkar tadi. Untuk yang lainnya tadi sangat banyak sekali, mungkin tidak tercatat juga oleh saya. Jadi mungkin bisa ditambahkan. Baik, insya Allah teman-teman sekalian kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, sebelumnya pada Mbak Dwi Kartini itu waktu tanya jawabnya sampai jam berapa ya? Halo? Mungkin lagi sibuk ya. Mungkin kita buka dulu aja ya, nanti akan diinformasikan. Baik, kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi mengenai materi tadi, silakan open mic ataupun mengirimkan pertanyaan di kolom chat ya. Ada pertanyaan sepertinya. Oh ya, ada nih. Di chat ya. Dari Mbak Rahmi Mbak. Zulhijjah. Rahmi Zulhijjah. Ami, Bogor. Ustadz mau tanya, bagaimana jika si pulangnya sudah balik, berakal sehat, Islam tapi tidak sholat selama beberapa tahun, berrajin sholat setelah menikah, apakah harus mengkodonya sebanyak jumlah waktu yang ditinggalkan oleh si bulan? Kemudian tentang mencengnya saf di sholat di musola atau masjid, bahkan di rumah kita masing-masing. Jika tidak sesuai kiblat, kemudian ada kesempatan misalnya bisa diukurkan oleh ahlinya tetapi ternyata tidak dilakukan, itu bagaimana Ustadz? Padahal Allah udah kasih kesempatan ini buat diukur, salahnya berdosa kah Ustadz? Ya. Baik. Terima kasih kepada Mbak siapa tadi ya? Mbak Ami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ilmu saya masih rendah ya, masih dibandingkan teman-teman semua yang di sini, lebih alim, lebih sharih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mencoba menjawab dengan dasar ilmu. Yang pertama, jika ada orang yang tadi mukallaf ya, akil Islam ya, jelas Islam, bukan agama Kristen, Islam. Kemudian dia berakal sehat, nggak gila, benar-benar berakal, kemudian udah balik gitu ya, udah balik tapi dia tidak sholat, dan jelas kalau dukhulul waktu jelas masuk waktu ya, namanya dia hidup ya, pasti waktu sholat udah kelewat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu kelewat terus beberapa tahun itu ya, sampai dia stop di suatu hari itu. Bagaimana? Yang pertama, dia dari awal, dari ketika memenuhi kriteria mukallaf tadi ya, Islam, balik, berakal, itu dia sudah wajib untuk sholat. Udah wajib sholat. Dia sudah diwajibkan untuk sholat. Syarat wajib sholat. Dia dikenai hukuman, bukan dikenai beban ya. Memang kita sebagai hamba diperintahkan untuk sholat. Jadi itu kewajiban kita untuk sholat. Jika sudah mukallaf, Islam, balik, berakal. Dari awal sampai akhir. Nah, lalu jika dia tidak sholat gimana? Dia kelewat banyak sholat, terus akhirnya nggak sholat, terus suatu saat dia taubat,
berhenti kemudian taubat, ya Allah aku lama tidak sholat ya. Lalu bagaimana? Nah ini di sini ulama berbeda pendapat. Tapi saya ambil pendapat yang paling hati-hati karena tadi kita sudah dibebani untuk sholat, maka kita harus mengkodok semampu kita ya pelan-pelan gitu. Semuanya sholat subuh didobel kodoknya, subuhnya 2 kali, isyanya semampu kita, sehitung-hitungan kita semuanya kira-kira, wah aku udah meninggalkan sholat subuh 100 kali, ya udah selama 100 hari double sama ngodok juga kayak gitu. Ada. Itu hal yang paling hati-hati yang kita ikhtiarkan. Kita ikhtiarkan, yang penting ikhtiar dulu. Wallahu alam kita dikasih umur berapa tapi ikhtiar dulu gitu. Ikhtiar dulu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita saat kita meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Tapi itu ada beberapa perbedaan pendapat terkait hal itu. Tapi saya ambil pendapat yang paling hati-hati, ini mengganti mengkodok hati-hati. Semoga Allah memberikan jalan pengampunan, memberikan jalan kemudahan untuk kita. Dengan kita berikhtiar untuk mengkodok pelan-pelan, tidak usah keburu-buru ya, pelan. Sholat subuhnya semuanya sering meninggalkan sholat subuh ya didobel aja. Diperkirakan dulu udah meninggalkan berapa kali sholat subuh kayak gitu. Kemudian yang kedua, apa tadi? Menceng ya, softnya kiblatnya menceng gitu, kiblatnya menceng, kemudian diukur sama ahli ya, diukur, punya kesempatan untuk mengukur ya. Ada sebenarnya orang kalau kiblatnya menceng, pertama kiblat menceng dulu, jadi menghadap kiblat itu salah satu syarat sahnya sholat ya kan, menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita enggak menghadap kiblat, maka sholat kita tidak sah. Misal kiblat kita menghadapnya berlawanan, kan secara umum kan arahnya ke barat, walaupun ada miring-miring dikit ya berapa derajat ya. Nah, itu harus dipaskan kan. Nah, kita menghadapnya malah ke mana? Ke mana ya? Barat, timur ya, ke timur. Nah, kita menghadapnya ke timur. Yaitu nggak menghadap kiblat karena kita nggak memenuhi syarat kriteria sholat sahnya sholat kita, ya kita nggak sah akhirnya sholat kita secara fikih nggak sah. Nah begitu juga di musola, kalau melenceng banget itu, melenceng banget sampai berapa derajat nggak pas banget itu, selama ada orang yang tahu, dan diberikan kesempatan agar diluruskan, maka berdosa, maka tidak diperbolehkan. Berdosa tidaknya wallahu alam, tapi tidak diperbolehkan selama ada orang yang tahu dan diberikan kesempatan untuk meluruskan. Nah, tapi jika orang di kampung itu tidak tahu, tidak ada yang tahu lah istilahnya, dan tidak berikan kesempatan untuk tahu, selama tidak tahu itu maka diampuni oleh Allah karena ketidaktahuannya gitu ya. Nah, ya itu berarti ya harus, kalau sudah ada yang tahu ya iyalah diluruskan gitu. Masa meluruskan musola itu susah sih, walaupun bangunannya nggak usah dimiringin nggak apa-apa kan, cukup di itu aja, softnya dipasin aja garisnya itu, nggak perlu bangun ulang terus masjidnya dibangun miring yang awalnya gini terus dibangun miring kayak ini, nggak perlu, garisnya aja agak miringin gitu, diukur dulu kan mudah itu, nggak susah kan. Nah kayak gitu kalau ada orang yang tahu kan. Tapi kalau nggak tahu dia ya karena ketidaktahuannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa menjawab, semoga bisa menjawab ya. Masih banyak kekurangan dari saya. Insyaallah. Bagaimana Mbak Ami yang bertanya, apakah sudah cukup atau ada tambahan? Iya, sudah cukup. Makasih Ustadz. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ini ada lagi tanyaan dari Mbak Anissa ya, dari Sidoarjo. Ustaz mau tanya, bagaimana jika si fulan misalnya ikut operasi terus, selesai operasinya itu sudah melewati waktu sholat zuhur misalkan. Nah, bagaimana untuk sholatnya? Apakah si fulan harus sholat bihurmatil waktu setelah operasi terlebih dahulu atau langsung sholat asar terus sholat zuhurnya di kodok keesokan harinya? Terima kasih Ustaz. Nah, ini permasalahan yang paling sering ya. Terima kasih pada Mbak Nisa dari Sidoarjo. Permasalahan yang paling sering mungkin bagi teman-teman yang
di kesehatan ya, terutama dokter. Kita sering ikut operasi, tiba-tiba loh, aduh sholatku kok kelewatan. Nah, sering kayak gitu kan. Yang pertama kita juga harus tahu dulu ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa sholat itu wajib. Ya, wajib itu apa namanya kewajiban ibadah paling utama yang harus kita jalankan. Itu yang perlu ditekankan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, operasi kita juga harus tahu. Operasi kalau orang medis mungkin tahu ya, ada operasi yang elektif, ada operasi yang sito, yang darurat. Kalau elektif dan kita sebagai operator gitu ya, sebenarnya kita dokter bedah, ya dipaskan lah, jangan pas sholat gitu. Bisa kan? Kenapa enggak bisa gitu? Jadi pas sholat ya, waktunya sholat ya sholat gitu. Nah, kalau elektif. Tapi kalau sito dan harus dikerjakan saat itu juga, kalau enggak saat itu juga, itu bisa meninggal. Contoh misal ya, yaitu masuk hukumnya daruroh kan, daruroh. La harama ma'ad daruroh. Kalau apa kaidah fikihnya, tidak ada keharaman ma'ad daruroh. Jadi diberikan kemudahan, diberikan rukhsah oleh Allah sholat kita, tapi ya harus dikodok. Tapi kalau ada kemungkinan untuk dihormati waktu ya sholat dihormati waktu juga. Nah gitu. Kembali lagi ke yang tadi ya. Benar-benar contoh misal yang benar-benar darurat itu gimana? Jadi sholat apa operasi itu kita asar, masuk waktu asar, udah waktu asar dan ini ada operasi itu, tapi kita bisa lah untuk sholat 5 menit untuk sholat dulu ya, sholat langsung apa namanya sholat asar, masa nggak cukup ya tadi boleh dipercepat sholatnya jika ada hal-hal yang darurat. Nah, sholat 10 menit lah, 10 menit 5 sampai 10 menit nggak sholat tapi itu langsung operasi. Nah, ternyata operasinya itu lama banget, jika kita tangani ini bisa pasien ini bisa meninggal gitu ya. Dan nembus maghrib, waduh tembus maghrib nih. Nah, tapi udah aman tadi, udah kita udah salat asar, aduh tembus maghrib nih. Nah, di situ ada dua itu cara. Yang pertama niat, ketika maghrib masuk, hati kita harus niat. Oh sudah maghrib sudah masuk, saya niat sholat maghrib setelah ini. Jika memang tidak mampu saat itu juga, kita nggak bisa lanjutkan nggak bisa sholat untuk melanjutkan operasi, ya hormati waktu aja dulu. Jadi diam, dihormati waktu semampunya. Terus habis itu kita lanjutkan ke operasi, kemudian operasi selesai, baru kita sholat untuk melengkapi sholat kita yang sebelumnya, sholat maghribnya dan melanjutkan sholat isyanya. Itu di hal-hal darurat seperti itu, dan itu jelas perlu dibahas juga karena itu fikih kontemporer ya, kontemporer perlu dibahas juga secara fikih secara lengkap ya itu. Tapi secara umum garisnya seperti itu. Jadi wajib sholat itu tetap wajib, tapi jika ada hal darurat, la harama darurat, kaidahnya gitu. Jika ada hal darurat yang menghalangi kita untuk itu, diperbolehkan, diberikan rukhsah, kemudahan kayak gitu. Tapi insya Allah bisa kok, namanya sholat itu bisa kok diatur. Misal operasi kan kadang kita takut baju kita najis ya, kita siap-siap lah bawa baju itu ketika perkiraan sekarang udah masuk sholat, ya udah izin bentar, ini silakan gantikan bentar ya aku sholat itu dulu, dengan pertimbangan jika kita meninggalkan tidak meninggal ya pasiennya. Kalau pasiennya meninggal jangan begitu ya. Ya jangan, kita tetap harus ini utamakan pasien gitu. Nah kayak gitu. Insya Allah sudah cukup atau gimana? Dari Mbak Nisa. Baik, bagaimana? Ya. Oh, cukup. Masya Allah ada satu lagi nih dari Mbak Rahmi jadi ya. Belum, masih ada pertanyaan kayaknya. Ustaz satu lagi ya udah. Kan sebentar lagi mau Ramadan ya. Gimana hukumnya sholat tarawih menggunakan sejadah tapi dialasi lagi dengan busa atau karpet tebal biar empuk, dan ketika sujud keningnya agak nyeri, bolehkah Ustadz? Kemudian sholat tahajud langsung di bawah langit Ustadz, misalnya sholat di atas loteng rumah biar doanya langsung tembus ke langit, nggak kegantung dulu. Luar biasa. Mantap. Bismillah, saya jawab ya. Masya Allah teman-teman di sini lebih alim dibandingkan Hanif. Yang pertama terkait apa tadi? Sholat di alasi busa. Tidak apa-apa, gitu jawabannya ya. Tidak apa-apa. Yang penting tempat sholat kita suci, tohirun ya, suci ya, dan juga baik itu dari najis kecil maupun najis besar, dan juga dari tempat sholat sajadah kita ini rezekinya halal, kita pastikan dulu. Walaupun suci, walaupun apa, ternyata dari hasil kita nyuri kok sajadah, ya jangan ya. Tadi itu yang udah kita bahas tadi itu kan ya.
Yang pertama boleh. Nah, bahkan kalau teman-teman di mana di nanti ya semoga diberikan kesempatan umroh haji itu. Di sana itu banyak yang jual sajadah empuk-empuk tebel-tebel gini, banyak itu di sana. Enak. Jadi sholat itu kayak sajadahnya tebel kan, kayak aduh tidur ya. Tapi ya itu bahayanya kalau sholat pakai sajadah empuk terus ketiduran, nggak bikin ngantuk itu yang yang hati-hatinya di situ. Empuk dengan niatan. Nah, jadi kembali lagi ke niatan. Dengan niatan agar tidak nyeri, tidak melukai diri sendiri. Kalau biasanya kalau atos itu ya, kalau keras itu kan akhirnya jidat kita itu kan nyeri ya, nyeri terus akhirnya terbentuk gitu ya, akhirnya bisa aja terbentuk hitam ini gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa pakai yang empuk gitu, nggak masalah. Jangan sampai, tapi ya jangan sampai bikin ngantuk gitu batasannya. Terus kemudian yang kedua masalah sholat tahajud langsung di bawah langit. Yang pertama, sholat itu dengan syarat sholat adalah musolanya itu adalah tempat yang suci. Gitu. Musolanya suci. Nah, jadi tidak masalah jika memang itu di bawah langit langsung, di bawah padang pasir, di lapangan, di bawah langit, terus kita sholat tidak apa-apa, asalkan tempatnya suci. Gitu. Asalkan tempatnya suci, tidak masalah. Nah, tapi dengan anggapan terus kita sholat di bawah itu terus dengan anggapan sholat kita bisa langsung tembus ke langit, nah itu saya belum pernah tahu dasarnya, barangkali kalau ada dasarnya monggo, tapi saya belum pernah tahu ada dasar kita sholat di luar itu lebih bisa cepat nyampe doanya, itu saya belum pernah menemukan dasar sahih tentang itu gitu. Tapi yang jelas diperbolehkan, boleh banget. Misal dengan niatan, oh aku sholat di luar bisa lebih khusyuk. Nah, dengan lebih khusyuk pada Allah, enak kan suasananya di luar itu bisa fokus langsung ke Allah sambil mengingat, berzikir keagungan Allah, monggo sangat gitu, diperbolehkan gitu. Semoga bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Bagaimana Mbak Ami, apakah sudah cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, mungkin waktu sesi tanya jawab kita tadi sudah dikonfirmasi oleh Mbak Dwi Kortini itu sampai 11.25 ya insyaallah. Mungkin satu pertanyaan lagi deh di 4 menit terakhir. Ada lagi? Dari teman-teman sekalian silakan. Insyaallah di sini udah ada Mas Pram juga ya. Oh, ada lagi nih pertanyaan dari Suci dari Pontianak. Izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar bahwa mukena tidak boleh menutupi sejadah ketika sujud karena kening tidak menyentuh sejadah langsung, dan hal itu menyebabkan sholat tidak sah. Apakah memang hukumnya seperti itu Ustadz? Dan bagaimana penjelasan atau adakah dalilnya? Terima kasih sebelumnya. Ya. Nah, ini sebenarnya ada banyak pendapat ulama yang berbeda bermacam-macam ya terkait itu. Cuman saya jelaskan secara intinya aja dulu ya. Jadi saat sholat itu kening itu harus langsung bersentuh dengan tempat sujud. Kening ini harus bersentuh tanpa satir bersentuh langsung dengan tempat sujud. Artinya apa? Jika ada satir, maka itu tidak diperbolehkan, tidak sah. Jadi sujudnya tidak memenuhi kriteria sujudnya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya di fikih, di ilmu fikih banyak. Nah, insya Allah banyak ulama yang menyampaikan itu. Gitu. Nah, gimana kalau rukuh ya? Kalau rukuh kemudian tertutup, ya karena ada satir tidak diperbolehkan. Bahkan jika tiba-tiba ada, kalau rambut ya jelas ya, rambut kan aurat kalau perempuan, tiba-tiba keluar rambut ya jelas ini nggak sahnya karena rambutnya ya, karena rambutnya. Nah, tapi kalau laki-laki rambutnya gini kemudian ketutup itu kena kehalang tempat sujudnya dengan rambut, ya tidak diperbolehkan. Nah, dasarnya apa? Dasarnya fikih. Jelas di kitab-kitab fikih banyak dijelaskan hal itu. Secara umum seperti itu. Tapi jika ada, kan itu ya, namanya ilmu fikih itu banyak perbedaan perbedaan pendapat yang tingkat cabang. Jadi memang ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Biasanya hal-hal seperti itu juga ada pendapat yang
lain gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu. Baik, bagaimana Mbak Suci? Apakah sudah cukup atau ada lagi tanggapan? Baik, terima kasih cukup, Masya Allah. Baik, udah 1 menit terakhir ya. Mau 11.25 nih. Baik, mungkin kalau ada teman-teman masih kurang Oh iya, waktunya. saya Oh iya, tambahin mungkin. Saya oh tambahin silakan, mungkin. silakan Mas. Masalah tadi ya. Oke. Yang masalah tadi tidak hanya kan tadi pertanyaannya eh, tidak boleh menutupi sajadah ya. Saya pernah mendengar bahwa mukena tidak boleh menutupi sajadah karena sujud karena kening tidak menyentuh sajadah langsung. Bukan berarti kening harus menyentuh sajadah ya. Tapi tempat sujud apapun gitu ya. Tempat sujud apapun itu kening nggak boleh tertutup. Tempat sujud apapun. Jadi misal kita nggak pakai sajadah ya, kita langsung di tempat sujud masjid apa ya, tempat sujud apapun itu, entah lantai, entah karpet, yang kita niatkan tempat itu adalah tempat untuk sujud kita, untuk kening kita menempel di situ, itu nggak boleh terhalang oleh mukena, rambut, kemudian songkok atau apapun, nggak boleh terhalang. Jadi harus langsung menyentuh tempat sujud, bukan sajadah. Nah, terus gimana kalau ini pakaian kita juga nggak boleh, pakaian terutama pakaian-pakaian yang kita pakai ya nggak boleh. Tapi kalau ada kain ya, kain dari lain yang nggak terhubung ke kita, misal ada kain baju ya terselengkar di depan kita, tapi bukan nggak terhubung sama pakaian kita, kita niatin itu tempat sujud, ya nggak apa-apa gitu. Bukan satir karena niat kita adalah tempat sujud itu ya kain itu gitu. Ada baju terselengkar di depan ini ya, terus kita pas dahi kita nempel di situ, kita niatkan itu sebagai tempat sujud, nggak apa-apa, asalkan suci ya, jelas tadi ya, asalkan suci. Nah, misal gimana kalau ternyata sarung kita atau rukuh kita itu panjang gitu, lembrek itu apa ya, menjuntai sampai ke tempat sujud gitu ya, sampai ke tempat sujud, walaupun itu kita niatkan tempat sujud nggak boleh, karena itu terhubung ke tubuh kita kan sebagai pakaian kita gitu ya. Itu jadinya jadi satir, penghalang gitu. Ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan seperti itu. Tapi ya seperti yang saya sampaikan, ulama terkait fikih itu banyak pendapat-pendapat furu. Jadi tidak masalah berbeda pendapat, itu tidak masalah karena memang ada dalil masing-masing yang kuat, yang sahih gitu. Gitu. Insya Allah semoga bisa menjawab. Syukron. Wallahu a'lam bishawab. Maaf jika banyak kekurangan dari saya. Insyaallah. Syukran jazakallahu khairan. Mas Yogi ya atas penjelasannya. Mungkin sudah cukup ya, kita sudah capai batas waktu. Baik, sebelum kita tutup acaranya, kita ada semacam evaluasi ya, ada link evaluasi, ini saya kirimkan di chat. Mungkin teman-teman bisa isi dulu, dikasih waktu 2 atau 3 menit lah, 2 menit lah ya. Mungkin silakan diklik dulu, diisi dulu terlebih dahulu. Nanti di 11.29 kita akan ada sesi foto bersama atau dokumentasi. Baik, sekali lagi silakan diklik dulu teman-teman sekalian untuk linknya. Silakan diisi untuk kebaikan bincang ahad di materi-materi selanjutnya ya.
Baik, mungkin sudah cukup ya waktu mengisi evaluasinya. Baik, silakan mungkin kita akan adakan sesi dokumentasi atau foto bersama. Mungkin pada teman-teman sekalian yang bersedia silakan on cam nanti, terutama yang laki-laki ya, silakan on cam. Buat teman-teman yang lainnya juga silakan diperbolehkan. Baik, silakan mungkin Mas Farah silakan on cam Mas. Terus yang lainnya juga boleh. Bang Sarli di mana ini, Bang? Di rumah saudara Gus. Oh, Ini apa ya? 7 jam loh dari Pekanbaru. oh alah. Masya Allah sekali. Pelosok Apa? banget berarti. Di pelosok berarti. Lumayan lah. Jadi kalau biasanya kalau sudah pensiun orang dari sini itu udah jual-jual rumah pindah ke Pekanbaru, Gus. Ya Allah. Putar Acara Jadi Noah? banyak sekali ya hal-hal kayak gitu kalau di Riau mah. Oh alah. Acara apa ini? Apa, Gus? Acara apa? Dalam rangka Nggak ada apa, silaturahmi aja. sambil menyiapkan proyek baru. Insya Allah. Yuk foto dulu yuk. Oke, Supaya enggak pada live. kita foto dulu ya. Baik, ada lagi yang mau aktifkan kamera? Silakan. Hitung sampai 3 ya. Yang mau aktifkan kamera silakan. Sampai 5 lah. 1, 2, ini belum foto ya. 3, 4, 5. Oh ya, cukup mungkin ya. Kita foto di hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi lah ya. Karena Ahad 1 ya berarti. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai ya. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang sudah bergabung dan semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Semoga terus berjalan bincang ahadnya sampai seterusnya sampai nanti Amin. Amin ya rabbal alamin. followernya bisa jutaan. Masya Allah. Insya Allah. Baru Bisa 100-an manfaat ke sekarang. banyak orang, bisa manfaat ke banyak orang lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi terima kasih Ini banyak. izin anak kirim ke YouTube ya, Gus ya. Oh iya, monggo. Baik, sekali lagi syukron jazakumullah khairan pada teman-teman sekalian dan Masya Allah atur nubi ahad, lanjutkan siap. Dan khususnya pada pemateri kita Mas Syauqi Khalilur Rahman, semoga jadi bisa bermanfaat dan jadi amal jariah insya Allah, amin. Baik, untuk teman-teman sekalian, sekali lagi yang belum follow IG-nya Bincang Ahad, silakan follow ya, bincang_ahad gitu. Insya Allah akan ada lagi materi-materi selanjutnya ya, yang insya Allah akan lebih menarik gitu. Baik, pada teman-teman silakan yang ingin live, silakan. Sekali lagi, syukran jazakumullah khairan, saya tutup selaku moderator pada pagi menjelang siang Ahad ini. Ketika ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan doa kafaratul Terima majelis. kasih nih Syekh Sadid nih. Banyak. Siap, Pak. Biasa, sukses.